Setiap pagi di rumah megah itu selalu terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena hatiku yang telah membeku. Namaku Kirana, dan aku sering duduk sendirian di meja makan yang panjang, menatap sarapan yang tak pernah kuhabiskan. 5 tahun pernikahan seharusnya dipenuhi gelak tawa, bukan keheningan yang mencekam. Aku pernah berpikir bahwa menikah dengan Bramantio, seorang pria sukses dari keluarga terpandang, akan membawa kebahagiaan. Namun ternyata, itu hanya membawa kesedihan yang terbungkus dalam kemewahan. Akar masalahnya sederhana, tetapi dampaknya begitu menghancurkan. Kami belum memiliki anak, dan di mata Ibu Rani, ibu mertuaku, itu adalah dosa terbesar yang tak termaafkan. Ibu Rani adalah seorang sosialita terpandang di Surabaya. Ia menganggap kehadiran seorang pewaris sebagai aset berharga, layaknya saham di perusahaan besar. Bayangkan, aku adalah satu-satunya menantu yang diharapkan bisa segera melanjutkan warisan dan nama baik keluarga Prawirotjoyo. Tapi aku tak kunjung hamil. Tekanan tidak datang dari bentakan, melainkan dari tatapan tajam dan sindiran halus, yang jauh lebih menyakitkan. Ibu Rani sangat lihai menggunakan kata-kata sarkastis, membuatnya terasa seperti jarum tumpul yang menusuk perlahan. Lukanya tak berdarah, tapi nyerinya bertahan lama. Di meja makan keluarga, situasi seringkali berubah menjadi sebuah pengadilan. Ibu Rani akan memulainya dengan bertanya tentang bisnis Bram, lalu perlahan mengalihkan perhatiannya kepadaku. Kirana, sudah coba minum ramuan herbal dari rebusan daun ini? Teman ibu bilang ini sangat manjur untuk menyuburkan kandungan. Ia akan tersenyum manis, tapi matanya memancarkan belas kasihan palsu dan cemoohan. Aku hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk makanan di piringku seolah-olah sedang sangat tertarik dengan kentang di hadapanku. Bram, suamiku, yang seharusnya menjadi pembelaku, selalu memilih diam 1000 bahasa. Ia akan sibuk memotong steaknya atau sesekali berdeham. Seolah-olah percakapan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Keheningan darinya adalah pengkhianatan paling pahit. Aku tahu menyenangkan ibunya jauh lebih penting daripada menjaga perasaan istrinya. Tahun pertama pernikahan berlalu, dan aku masih bisa menahan sindiran-sindiran itu. Aku mencoba mengerti. Mungkin Ibu Rani hanya terlalu bersemangat ingin menimang cucu. Namun memasuki tahun kedua, sindiran itu berubah menjadi pertanyaan tajam yang menyerang esensi kewanitaanku. Kewajiban seorang istri yang tak terpenuhi memicu kemarahan. Kalau kamu tidak bisa, lalu bagaimana nasib Bram? Kasihan sekali dia. Hartanya terancam tidak punya pewaris, ucap Ibu Rani suatu kali di hadapan banyak kerabat saat arisan keluarga. Air mata yang kutahan di kamar mandi setelah kejadian itu terasa begitu panas. Aku merasa menjadi sosok yang benar-benar gagal. Bukannya aku diam saja, aku telah mencoba segala macam saran dan mitos tak masuk akal yang kudengar. Mulai dari meminum jamu akar dan dedaunan pahit dari tukang obat tradisional, pijat perut yang meninggalkan memar di perut dan punggungku, hingga berkonsultasi dengan dokter kandungan SP.OG terbaik di Surabaya. Setiap kali aku pulang dari dokter dengan membawa hasil tes yang menyatakan rahimku sehat dan subur, selalu ada secercah harapan. Namun harapan itu selalu diikuti oleh pertanyaan besar yang menggantung di udara. Jika aku sehat, kenapa aku tidak bisa hamil? Suatu hari aku mencoba menyampaikan kecurigaanku pada Bram. Dengan lembut, aku memintanya untuk ikut memeriksakan diri. Suatu malam, saat kami berbaring di kamar kami yang sangat besar dan sepi, aku berbisik, "Mas, aku sudah periksa dan hasilnya bagus. Bagaimana kalau kita berdua sama-sama periksa agar kita tahu kondisi kita secara menyeluruh? Kalau memang ada masalah, kita bisa lebih cepat mengobatinya." Reaksi Bram saat itu seperti ledakan kecil di tengah malam. Dia tiba-tiba bangkit dan menatapku dengan mata melotot. "Kamu sudah gila? Kamu meragukan kejantananku? Jelas-jelas kamu yang bermasalah. Sudah 5 tahun, Kirana, dan kamu belum juga hamil. Dokter manapun bisa bilang kamu sehat, tapi apa kenyataannya? Kamu tidak bisa memberiku anak. Jangan cari-cari alasan," bentaknya dengan suara tertahan, takut terdengar oleh Nyonya Rani di kamar sebelah. Setelah itu, dia tidur memunggungiku, menciptakan jurang dingin yang mustahil untuk diseberangi. Sejak insiden itu, aku tak pernah berani lagi membuka topik tentang pemeriksaan medis. Aku menelan bulat-bulat semua kecurigaan bahwa mungkin saja masalahnya bukan padaku. Tapi siapa yang akan percaya pada menantu perempuan yang sudah dicap mandul dibandingkan dengan putra tunggal kesayangan dari keluarga terpandang? Aku tahu membela Bram adalah prioritas utama Nyonya Rani, meski kebenaran harus dikorbankan. Lagi pula, apa yang salah dengan pria sukses dan tampan seperti Bram? Mungkin itu yang ada di pikiran Nyonya Rani. Hubunganku dengan Bram perlahan memburuk, berubah menjadi hubungan dua orang yang sekadar berbagi kamar, bukan lagi suami istri. Dia selalu pulang larut malam dengan alasan sibuk mengurus investasi saham dan perusahaan rintisannya,
startup yang katanya sedang berkembang pesat. Tapi aku tahu itu hanya alasannya untuk menghindari keheningan rumah dan tatapan canggung dariku, atau lebih buruk lagi, menghindari kewajiban yang mungkin bisa membuktikan kecurigaanku. Penderitaanku mencapai puncaknya pada perayaan hari jadi pernikahan Nyonya Rani dan Tuan Prawirotjoyo. Meskipun Tuan Prawirotjoyo sedang sakit dan sering terbaring di tempat tidur, semua kerabat dan rekan bisnis penting berkumpul. Nyonya Rani naik ke panggung untuk memberikan pidato, dan di tengah pujian tentang keharmonisan keluarga, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melirikku dengan tatapan kasihan. Kami sangat bahagia, sangat bersyukur. Satu-satunya harapan kami yang belum terkabul hanyalah menimang cucu. Kasihan anak kami, Bram. Bekerja keras siang dan malam, tapi belum juga punya pewaris. Mungkin tidak ada masalah pada benihnya, melainkan pada tanah tempat benih itu ditabur. Kalimat terakhir itu, pada tanah tempat benih itu ditabur, sudah cukup untuk membuatku hancur. Aku tahu semua orang di ruangan itu mengerti bahwa dia sedang merujuk kepadaku, pada ketidakmampuanku. Malam itu aku merasa seperti kotoran yang menempel di sepatu mereka. Harga diriku benar-benar diinjak-injak di depan umum. Aku menangis dalam diam sepanjang perjalanan pulang. Bram tetap membisu, sibuk dengan ponselnya. Di kamar, aku mencoba mengajaknya bicara dari hati ke hati. Tapi sia-sia. Mas, aku sudah tidak tahan lagi. Mereka merendahkanku. Aku dituduh mandul di depan semua orang, kataku lirih, air mata membasahi wajahku. Bram hanya menghela napas panjang dan meletakkan ponselnya dengan kasar. Ya sudah, mau bagaimana lagi, Kirana, memang itu kenyataannya, kan? Kita belum punya anak. Mama cuma menginginkan yang terbaik buatku. Bersabar sajalah. Bersabar sampai kapan, Mas? Sampai aku mati menanggung malu? Aku memberanikan diri meninggikan suaraku, menatap matanya yang kosong. Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Kenapa kamu menolak untuk diperiksa? Aku yakin kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Bram tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke relung hatiku. Sudah kubilang jangan bertingkah gila. Jangan hancurkan namaku dan nama keluarga. Aku sibuk, Kirana. Kalau kamu memang sudah tidak tahan, cari saja jalanmu sendiri untuk pergi. Jangan tambah beban di hidupku. Kalimat terakhir Bram, cari saja jalanmu sendiri untuk pergi, adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa pertahananku. Aku sadar pria di hadapanku ini bukan lagi suami yang kucintai, melainkan seorang pengecut yang rela mengorbankanku demi ego dan kenyamanan ibunya. Detik itu juga aku tahu sudah saatnya aku pergi, bukan karena aku mandul, tapi karena aku lelah diperlakukan seperti barang rongsokan. Keputusan untuk bercerai tidak lagi sulit bagiku. Aku yang mengajukan gugatan cerai, sesuatu yang membuat Nyonya Rani terkejut dan bahkan menuduhku terlalu mendramatisir. Namun keputusanku sudah bulat. Karena kekayaan dan koneksi keluarga Prawirotjoyo, mereka menggunakan banyak uang untuk mempercepat proses perceraian di pengadilan agama. Di ruang sidang, Bram hanya diam. Ia tampak lega, seolah ia juga ingin aku segera lenyap dari hidupnya. Nyonya Rani menatapku dengan kilat kemenangan di matanya, seolah ia baru saja memenangkan lotre dengan putra tunggalnya sebagai hadiah utama. Pergilah, Kirana, semoga kamu bahagia, walaupun itu mustahil karena kamu mandul, bisik Nyonya Rani saat aku melangkah keluar dari pengadilan. Aku tidak menjawab, aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan janji pada diriku sendiri bahwa aku akan bahagia dan suatu hari nanti mereka akan tahu bahwa hinaan mereka adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. 3 bulan setelah perceraian, aku berdiri di depan jendela apartemen studioku yang baru, menatap hiruk-pikuk kota. Aku meninggalkan semua kemewahan yang dulu menyesakkan dadaku. Aku hanya membawa keahlianku di bidang desain grafis, beberapa helai pakaian, dan hati yang terluka. Aku bukan lagi Kirana, istri Bramantio Prawirotjoyo. Aku adalah Kirana, seorang wanita yang harus memulai segalanya dari nol. Aku tahu aku harus kuat, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga. Setiap embusan napasku penuh dengan tekad. Aku akan menata ulang hidupku, fokus pada pekerjaan, dan menutup rapat pintu menuju masa lalu yang penuh air mata dan rasa malu. Lukunya, hal yang paling kurindukan dari rumah mewah itu bukanlah kemegahannya, melainkan kucing liar yang sering kulihat di luar gerbang. Aku selalu menyapa dan memberinya makan secara diam-diam, karena Nyonya Rani sangat membenci hewan. Di dunia baruku ini, aku bebas menyapa kucing manapun tanpa butuh izin dari siapapun. Sebuah kebebasan kecil yang terasa begitu melegakan. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Luka ini akan menjadi bekas luka yang mengingatkanku betapa tangguhnya diriku. Dan suatu hari nanti, aku akan menghadapi mereka yang telah menghinaku, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan senyum kedamaian yang tak akan pernah mereka capai. Aku pindah ke Yogyakarta, sebuah kota yang selalu punya cerita dan ketenangan yang menyembuhkan. Jauh dari Surabaya,
jauh dari Nyonya Rani dan bayang-bayang Bram. Apartemen studioku kecil tetapi terasa hangat dan sepenuhnya milikku. Disinilah aku, Kirana, seorang desainer grafis lepas yang baru terlahir kembali, memulai hidup yang sesungguhnya. Aku segera menenggelamkan diri dalam pekerjaan, membiarkan pikiranku sibuk mendesain logo dan ilustrasi daripada meratapi masa lalu yang menyakitkan. Sejak dulu aku memang punya bakat di bidang desain. Namun saat masih menikah, aku harus meninggalkan semua itu karena Nyonya Rani menganggap seni tidak elegan untuk menantunya. Kini keahlian yang sempat terpendam itu menjadi penyelamat hidupku, sumber penghasilan yang membuatku bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada nama besar Prawirotjoyo. Terkadang di malam-malam yang sunyi, rasa sepi menyerangku dengan buas. Dulu, meskipun pernikahan kami dingin, setidaknya masih ada kehadiran Bram di kamar, meski ia tidur memunggungiku. Sekarang yang ada hanyalah keheningan sejati. Namun, aku belajar mengisi keheningan itu. Aku mulai menghidupkan kembali hobi-hobi lamaku, membaca buku-buku fiksi tebal, dan mencoba resep masakan baru. Lucunya, aku lebih sering tersenyum sendirian karena berhasil membuat kue bolu sifon yang sempurna dibandingkan saat aku masih menjadi Nyonya Bramantio Prawirotjoyo. Keuntungan tinggal di kota baru yang sibuk adalah tidak ada yang peduli siapa aku, dan itu sangat membebaskan. Tidak ada lagi tatapan menghakimi dari para sosialita atau bisik-bisik dari kerabat yang tahu tentang perceraianku. Aku bisa lari pagi di taman tanpa khawatir berpapasan dengan kenalan Nyonya Rani. Aku bisa makan di warteg pinggir jalan tanpa takut difoto oleh majalah gaya hidup. Kebebasan ini ibarat oksigen baru bagi paru-paruku yang sudah lama sesak. Satu-satunya tempat pelarianku adalah taman alun-alun yang luas, penuh dengan pohon-pohon beringin tua dan suasana yang damai. Aku sering membawa buku sketsaku ke sana, mencari inspirasi dari wajah orang-orang yang lewat atau dari anak-anak yang tertawa sambil bermain gelembung sabun. Aku berusaha menjaga agar desain-desainku tetap cerah, tidak segelap isi hatiku. Suatu sore, saat aku sedang asyik menggambar dedaunan di buku sketsaku, konsentrasiku buyar oleh tingkah seekor anjing kecil yang nakal. Anjing itu berlari kencang membawa lari dompet kecilku yang kuletakkan di bangku. Aku terkejut dan panik karena kartu ATM dan kunci apartemenku ada di dalamnya. "Hei, kembalikan itu!" teriakku. Tapi anjing itu justru berlari semakin cepat ke arah pepohonan. Tiba-tiba seorang pria jangkung mengenakan jaket denim usang, namun gagah, muncul dan mencegat anjing nakal itu. Ia menunduk perlahan, mengambil dompetku dari mulut si anjing, dan tersenyum tipis kepadaku. "Maaf ya, dia memang sangat aktif. Ini dompetmu kan?" katanya sambil menyodorkan dompet tersebut. Aku masih terengah-engah sehabis berlari, tetapi langsung merasa lega. "Aduh, terima kasih banyak, Mas. Saya sudah panik setengah mati," kataku sambil mengatur napas. Pria itu tertawa pelan. Tawanya terdengar tulus, sangat berbeda dengan tawa Bram yang selalu dipaksakan atau penuh nada mengejek. "Sama-sama. Kenalkan, saya Arga. Dan ini Milo, anjing jalanan penyelamat," candanya. Arga adalah seorang arsitek muda yang memiliki aura berwibawa namun santai, mirip seperti pelukis jalanan. Rambutnya sedikit gondrong, disisir ke belakang, dan sorot matanya tajam namun menenangkan. Aku memperhatikan tangannya, kuat dan besar, tetapi tampak lembut saat mengelus kepala Milo. Ia mengenakan sepatu bot tua yang berdebu, seolah baru saja pulang dari lokasi proyek. Kami mengobrol singkat. Ternyata ia sedang menangani proyek desain ulang sebuah taman tak jauh dari situ. "Sepertinya kamu sibuk menggambar hal-hal yang serius, ya?" sapa Arga sambil melirik buku sketsaku. Aku menjelaskan bahwa aku seorang desainer grafis. Ia tampak sangat antusias. Dan kami bahkan berdiskusi singkat tentang komposisi warna untuk desainnya yang terinspirasi dari lingkungan taman. Obrolan kami mengalir begitu natural, tanpa paksaan, tanpa perlu membahas latar belakang keluarga atau kesuksesan finansial. Sejak pertemuan unik gara-gara anjing pencuri dompet itu, aku dan Arga sering berpapasan di taman. Kadang saat ia sedang mengamati detail bangunan tua, kadang saat aku sedang mencari ide di bawah pohon beringin. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai dua orang dewasa yang menemukan kenyamanan dalam selera yang sama dan percakapan yang jujur. Arga adalah pendengar yang luar biasa. Ia tak pernah memotong ucapanku dan selalu memberikan tanggapan yang cerdas. Di hadapannya, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Kirana yang suka bercanda, bukan menantu kaku yang harus menjaga citra keluarga besar. Lucunya, suatu kali aku menceritakan kecerobohanku saat memanggang kue bolu hingga gosong dan membuat alarm kebakaran di apartemen berbunyi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menghakimiku, tawa lepasnya membuat perasaanku jauh lebih ringan, seolah beban di pundakku perlahan luruh. Perlahan-lahan aku mulai menceritakan masa laluku kepadanya. Tentu saja aku tidak langsung menceritakan hinaan Nyonya Rani, atau kecurigaanku pada Bram. Aku mulai dengan cerita tentang perceraianku, tentang rasa sakit dari pernikahan yang gagal,
Arga mendengarkan dengan penuh empati. Tatapannya tidak pernah berubah menjadi rasa kasihan yang menjijikkan, apalagi penghakiman. Kita semua punya masa lalu, Kirana. Yang penting adalah kamu tidak membiarkan masa lalu itu mendikte siapa dirimu hari ini, katanya suatu sore saat kami sedang ngopi. Kata-katanya sederhana tetapi langsung mengenai inti masalahku. Kamu wanita yang kuat, berani memulai kembali dari awal, dan itu sudah lebih dari cukup. Dukungan Arga sangat tulus, jauh berbeda dengan Bram yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Arga tidak pernah memaksaku, tidak pernah terburu-buru, dan tak pernah menyinggung statusku sebagai janda. Ia melihat Kirana yang sekarang, Kirana yang gigih bekerja dan tulus dalam berteman. Perlahan, hatiku yang tadinya membeku mulai menghangat karena kehadiran dan ketulusan Arga. Satu hal yang paling kusukai dari Arga adalah bagaimana ia benar-benar menghargai diriku. Ia tak pernah meremehkan pekerjaanku. Sebaliknya, ia sering memujiku dan membantuku mendapatkan proyek-proyek besar dalam desain arsitektur. Ia membawaku keluar dari cangkang apartemen studioku, menunjukkan betapa indahnya kehidupan di luar sana, jauh dari bayang-bayang penderitaan dan kebohongan. Beberapa bulan berlalu, dan perasaanku padanya semakin dalam. Aku merasa aman dan nyaman. Bersama Arga, ia menjadi tempat berlindung yang tak pernah kusangka akan kutemukan. Aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku mencintai Arga. Suatu malam di sebuah kafe kecil dengan lampu remang-remang dan alunan musik jazz yang menenangkan, Arga mengutarakan perasaannya dengan hati-hati. Kirana, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu, bukan sekadar sebagai teman, melainkan sebagai pasangan yang akan mendukungmu seumur hidup. Mendengar itu, aku merasakan getaran yang sangat nyata. Getaran yang sudah lama tak kurasakan. Bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah. Kali ini air mata itu terasa manis. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Ya, aku mau. Langkah-langkahku selanjutnya tak lagi diselimuti keraguan. Aku tak lagi takut pada kegagalan masa lalu. Bersama Arga, aku merasa memiliki keberanian baru. Kehadirannya membuktikan bahwa aku pantas dicintai dan berhak bahagia, tanpa harus bergantung pada persetujuan siapapun, apalagi persetujuan Nyonya Rani. Hubunganku dengan Arga adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengganti kepahitan masa laluku dengan anugerah yang jauh lebih besar. Kami berdua berjanji membangun rumah tangga yang dilandasi kejujuran, dukungan, dan cinta yang tulus. Itu adalah janji yang tak pernah kudapatkan dari Bram. Pernikahan kami digelar sangat sederhana, namun sakral dan penuh makna. Kami sepakat untuk tidak mengadakan perayaan mewah yang hanya bertujuan untuk pamer atau memuaskan orang lain. Kami hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa teman. Tempatnya pun sederhana, di sebuah taman terbuka yang didesain sendiri oleh Arga, memancarkan ketenangan dan keindahan alami. Hari itu aku merasa utuh dan damai, jauh berbeda dengan pernikahan pertamaku yang terasa seperti pertunjukan yang kaku dan formal. Mengenakan gaun putih sederhana hasil rancanganku sendiri, aku menatap Arga yang berdiri di hadapanku dengan setelan rapi. Senyumnya tulus dan menenangkan. Ia menggenggam tanganku dengan kehangatan yang menguatkan, bukan sekadar formalitas belaka. Yang terpenting, aku disambut hangat oleh keluarga Arga yang mencintaiku tanpa syarat. Orang tua Arga, yang kupanggil Pak Hartono dan Ibu Tika, adalah orang-orang yang baik dan sederhana. Mereka menerima statusku sebagai janda tanpa keraguan sedikit pun. Ibu Tika bahkan sering memelukku dan berbisik, "Kamu sudah seperti anak kami sendiri, nak. Cukup sudah rasa sakit yang kamu alami selama ini." Perlakuan mereka adalah penawar bagi jiwaku yang sudah lama kucari, benar-benar kebalikan dari Nyonya Rani yang selalu penuh tuntutan. Arga menjadi suami yang sempurna, jauh melampaui semua ekspektasiku. Ia adalah pria yang selalu menghargai ruang dan pekerjaanku. Ia tidak pernah memintaku berhenti dari profesiku sebagai desainer grafis. Sebaliknya, ia bangga dan sering memamerkan hasil karyaku kepada teman-temannya. Kami sering bertukar ide tentang proyek desainnya, dan ia selalu mendengarkan pendapatku dengan serius. Rumah tempat kami tinggal adalah sebuah townhouse kecil dan nyaman, didesain dengan sentuhan artistik khas Arga. Setiap sudut rumah terasa hidup dan penuh cerita. Memang tidak semewah rumah Bram, tetapi di dalamnya ada canda tawa, kejujuran, dan aroma masakan yang sering kami buat bersama sepulang kerja. Arga akan langsung meletakkan tasnya dan membantuku di dapur atau sekadar bertukar cerita tentang hari kami. Setelah beberapa bulan menikah, meskipun kehidupan kami sangat bahagia, ada satu hal yang terus mengusik hatiku. Keinginan untuk membuktikan diriku sepenuhnya. Aku tahu aku tidak perlu membuktikan apapun pada Nyonya Rani maupun Bram. Namun, aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri, dan kepada Arga bahwa aku benar-benar bisa memiliki anak. Aku ingin melihat senyum Arga sebagai seorang ayah. Suatu malam saat kami bersantai di sofa,
Aku memberanikan diri membuka pembicaraan serius itu. Mas, panggilku lembut, menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku ingin kita ikut program kehamilan. Aku ingin punya anak darimu. Arga menoleh, perlahan mengelus rambutku, dan tersenyum tulus. Tentu sayang, kalau itu yang kamu mau, aku siap. Tapi ingat, kita akan jalani ini tanpa beban. Ya, kalaupun Tuhan belum mengizinkan, itu tidak akan mengubah perasaanku padamu. Kamu dan kebahagiaanmu adalah yang paling penting bagiku. Kata-kata Arga yang menenangkan itu seketika menghapus sisa-sisa ketakutan dan kecemasan yang selama ini ku pendam. Dia benar-benar pria yang sangat berbeda dari Bram, yang selalu menjadikan isu anak sebagai senjata untuk menyalahkanku. Sebaliknya, Arga menjadikannya sebagai janji dan perjalanan yang akan kami hadapi bersama. Keesokan harinya, Arga langsung menjadwalkan konsultasi dengan seorang dokter kandungan senior di sebuah rumah sakit besar. Sikap proaktifnya membuatku merasa sangat didukung. Arga berkata, "Kita akan periksa sama-sama, Kirana. Bukan cuma kamu, karena memiliki anak adalah tanggung jawab kita berdua, bukan cuma perempuan." Aku menjalani serangkaian tes dengan jantung berdebar. Ada sedikit rasa takut jika vonis Nyonya Rani dulu memang benar. Namun setiap kali kecemasan itu datang, Arga selalu menggenggam tanganku dan meyakinkanku bahwa apapun tujuannya, cinta mereka tidak akan berubah. Seminggu kemudian, kami kembali ke klinik untuk mengambil hasil. Dokter tersenyum lebar saat menatapku. "Anda sangat subur. Tidak ada masalah apapun pada kesehatan reproduksi Anda." Mendengar vonis itu, air mataku tumpah. Air mata kelegaan yang tak terbendung. Aku menatap Arga yang juga tersenyum sambil memelukku erat. "Sudah kubilang, kan? Kamu itu wanita yang luar biasa," bisiknya. Aku tahu ini adalah bukti ilmiah pertama yang menghapus stigma mandul yang dulu menempel padaku. Setelah giliranku, tibalah saatnya Arga menjalani pemeriksaan serupa. Meskipun ia seorang arsitek, ia sangat patuh mengikuti prosedur medis demi memastikan kondisi terbaik. Hasilnya pun keluar, dan dokter menyatakan bahwa Arga dalam kondisi yang sangat prima, sangat sehat dan subur. Fakta ini, meski tak kami bahas secara mendalam, jelas mengonfirmasi kecurigaanku pada Bram selama ini. Aku sadar, dengan hasil ini, aku sepenuhnya terbebas dari semua tuduhan masa lalu. Namun aku memilih untuk tidak lagi memikirkan masa lalu. Yang terpenting, masa depanku bersama Arga kini terbuka lebar, penuh harapan dan kemungkinan. Sejak saat itu, kami berdua menjalani program kehamilan dengan santai, tanpa tekanan, tapi penuh optimisme. Kami menikmati prosesnya tanpa merasa terbebani oleh target bulanan. Kami percaya jika waktunya sudah tepat dan takdir berpihak pada kami, anugerah itu pasti akan datang. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia selain kepada diriku sendiri. Hidup menjadi sangat indah. Aku memiliki suami yang mencintaiku apa adanya, pekerjaan yang kusukai, dan mertua yang sangat mendukung. Aku sering duduk di taman kecil kami, menikmati secangkir teh hangat dan tersenyum sendiri. Karma memang nyata, tetapi bukan dalam bentuk balas dendam yang kotor, melainkan dalam bentuk kebahagiaan yang tulus dan murni. Anugerah itu datang tanpa kami harus menunggu dengan rasa cemas, melainkan sebagai kejutan yang manis. Hanya 2 bulan setelah pemeriksaan kesuburan kami, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Aku sering pusing di pagi hari, penciumanku menjadi sangat sensitif, dan tamu bulananku yang biasanya rutin tiba-tiba terlambat. Aku merasakan debaran hebat di dada, campuran antara harapan yang meluap dan ketakutan akan masa lalu. Pagi itu, sebelum Arga berangkat kerja, aku diam-diam menggunakan alat tes kehamilan di kamar mandi yang sunyi. Jantungku berdetak kencang bagai genderang perang. Aku menunggu hasilnya sambil memejamkan mata, takut untuk membukanya dan kembali menghadapi kekecewaan. Tapi kali ini berbeda. Saat ku buka mataku, 2 garis merah yang sangat jelas muncul. Aku langsung terduduk di lantai, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Air mataku kembali tumpah, kali ini air mata kebahagiaan sejati. Aku hamil. Aku, wanita yang pernah dicap mandul, kini sedang mengandung. Aku segera keluar dan menunjukkan alat kecil itu kepada Arga yang sedang merapikan dasinya di depan cermin. Wajah Arga langsung berubah, dari ekspresi serius menjadi keterkejutan yang murni, dan sedetik kemudian senyum lebar merekah di bibirnya. Ia langsung memelukku erat, mengangkatku, dan memutar-mutarku kegirangan. "Sayang, ya Tuhan, kita akan punya bayi. Kita akan punya bayi," teriaknya dengan suara bergetar karena emosi. Dasinya sudah miring, dan ia sama sekali tak peduli. Semenjak hari itu, Arga menjadi sangat protektif, mungkin sedikit berlebihan. Sebagai arsitek yang sering bekerja di lapangan, ia tiba-tiba menjadi sangat teliti mengenai detail nutrisi dan jadwal istirahatku. Ia bahkan membatalkan rapat-rapat penting di lokasi proyek hanya untuk menemaniku periksa kandungan.
Ia selalu mengingatkanku untuk tidak mengangkat barang berat, meskipun itu hanya kantong belanjaan kecil. Perhatiannya membuatku merasa sangat dicintai dan dihargai. Di rumah itu, suasana sepenuhnya berubah, dipenuhi antusiasme dan canda tawa. Arga mulai merancang desain kamar bayi dengan detail yang luar biasa. Ia juga mulai mencari buku-buku tentang menjadi orang tua baru. Sangat lucu melihat Arga yang biasanya tidak terlalu memusingkan hal sepele, kini bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih warna cat paling aman untuk dinding kamar bayi. Melihat perubahan drastisnya dari seorang arsitek serius menjadi calon ayah yang cemas, tapi antusias membuatku tak berhenti tertawa bahagia. Keluarga Arga juga sangat gembira mendengar kabar ini. Ibu Tika sering meneleponku, memberikan tips kehamilan, dan mengirimkan makanan bergizi. Mereka benar-benar membuatku merasa sebagai bagian yang sangat penting dari keluarga. Perasaanku aman tanpa ada kecemasan akan tuntutan apapun, hanya cinta dan dukungan. Kehamilan ini terasa seperti sebuah mukjizat, sebuah fase yang sangat berbeda dari pernikahan pertamaku. Dulu setiap bulan adalah siklus harapan dan kekecewaan. Sekarang, setiap hari adalah keajaiban yang tumbuh di dalam rahimku. Aku merasa menjadi wanita seutuhnya, bukan sekadar karena aku hamil, tetapi karena aku dicintai dan dihargai seutuhnya oleh pasanganku. Penantian 9 bulan akhirnya mencapai puncaknya. Di suatu pagi yang indah, aku merasakan kontraksi pertama, dan Arga yang selalu siaga langsung membawaku ke rumah sakit. Di ruang persalinan, Arga berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ia menjadi pilar kekuatanku, menenangkan dan menyemangatiku di tengah rasa sakit. Dan kemudian terdengarlah tangisan pertama itu, tangisan yang mengubah duniaku selamanya. Seorang bayi perempuan mungil dengan kulit bersih dan rambut hitam lebat lahir ke dunia. Arga langsung menangis bahagia, mencium keningku dan berbisik, "Kamu hebat, sayang. Terima kasih." Saat perawat meletakkan bayi itu di dadaku, aku merasakan cinta yang tak terukur. Kelembutan kulitnya, aroma khas bayi, dan matanya yang mencari perlindungan semua luka, semua hinaan masa lalu seolah terhapus oleh kehadiran malaikat kecil ini. Ini adalah buah cinta kami, permata yang sudah lama kuimpikan. Kami sepakat memberinya nama Cahaya, yang berarti penerang. Kehadiran Cahaya tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kedamaian yang mendalam. Aku tahu dengan hadirnya Cahaya, aku telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupku. Hari-hari pertamaku sebagai ibu memang melelahkan, tetapi setiap kelelahan itu terasa manis. Arga menjadi ayah yang sangat sigap dan bertanggung jawab. Ia tak ragu bangun di tengah malam untuk mengganti popok atau menenangkan Cahaya saat menangis. Melihat Arga menggendong Cahaya dengan penuh kelembutan membuat hatiku menghangat. Aku sering mengamati wajah Cahaya saat ia tidur nyenyak, dan ingatanku kembali ke masa lalu. Aku teringat hinaan Nyonya Rani dan kebungkaman Bram. Dulu mereka menuduhku tak berguna. Kini aku memiliki anak yang cantik dan sehat bersama suami yang bertanggung jawab. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Kebahagiaan ini adalah bukti paling nyata dari segalanya. Aku sadar takdir telah membawaku pergi dari rumah yang dingin, dan penuh kebohongan menuju kehangatan dan kejujuran. Tuhan sungguh maha adil. Ia tidak membiarkanku tenggelam dalam kesedihan. Ia mengangkatku, memberiku Arga, dan kini memberiku Cahaya. Dunia kami sekarang berpusat pada satu poros kecil bernama Cahaya, dan hari-hari kami berlalu bagai melodi yang indah. Anak perempuan kami tumbuh menjadi bayi yang sehat, ceria, dan sangat cantik. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketenangan Arga dan senyumku, yang kini lebih sering mengembang. Aku merasa menjadi wanita yang utuh, dilimpahi cinta tanpa syarat dari suami dan anakku. Aku sering berpikir bahwa mungkin inilah takdir yang harus kulewati, penderitaan panjang untuk mencapai kebahagiaan yang lebih sejati. Meski aku sudah memutus total semua komunikasi dengan masa laluku, terkadang takdir punya caranya sendiri untuk menemukanmu. Aku tahu lingkaran sosial di Surabaya tidaklah besar. Meskipun aku sudah pindah ke Yogyakarta, kabar tentang pernikahan baru dan kehidupanku pasti menyebar. Dan walau samar, aku yakin Nyonya Rani dan Bram pernah mendengar desas-desus itu. Tapi sekecil apapun, aku tidak pernah berusaha mencari tahu tentang mereka. Bukan karena marah, melainkan karena aku sudah tidak peduli. Memikirkan mereka hanya akan mengotori kedamaian hatiku. Fokusku sekarang adalah membuat bubur bayi paling enak untuk Cahaya dan membantu Arga merancang interior rumah kliennya. Namun, suatu sore saat aku sedang asyik bermain bersama Cahaya di taman perumahan kami, sebuah mobil mewah melintas dan berhenti tak jauh dari kami. Jantungku berdesir. Aku kenal mobil itu, mobil yang sama yang sering menjemputku, saat aku masih menjadi menantu keluarga Prawirotjoyo. Dari dalam mobil keluarlah sosok yang sangat familiar, seorang wanita dengan dagu terangkat dan tatapan angkuh yang menjadi ciri khasnya. Nyonya Rani. Dia tidak sendirian. Di sampingnya ada Vania, istri baru Bram.
Fania adalah wanita yang dulu sering kudengar membisikkan komentar sinis tentang ketidakmampuanku di belakang Nyonya Rani. Sepertinya Nyonya Rani dan Fania sedang menghadiri sebuah acara di perumahan kami dan tanpa sengaja melihatku. Mata Nyonya Rani langsung tertuju padaku, lalu turun ke kereta bayi tempat Cahaya duduk tenang sambil mengunyah mainan gigitan. Ekspresi wajah Nyonya Rani seketika berubah, dari angkuh menjadi keterkejutan yang tak percaya. Aku tidak menghindar, aku berdiri tegak, membalas tatapannya dengan senyum ramah, namun di dalamnya terdapat ketenangan sejati. Aku bukan lagi Kirana yang bisa diinjak-injak dengan sindiran. Aku adalah ibu dari Cahaya dan istri Arga. Kirana? Suara Nyonya Rani terdengar parau, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Fania yang berada di sebelahnya juga terkejut, matanya menyipit, menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selamat sore, Nyonya Rani, sapaku. Nadaku sopan seperti biasa, tetapi tanpa ada sedikit pun rasa takut. Perlahan aku menggendong Cahaya dari kereta bayinya. Cahaya, yang mengenakan gaun merah muda yang lucu, langsung tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Mata Nyonya Rani dan Fania terpaku pada Cahaya. Bayi yang cantik, montok, dan sehat di dalam pelukanku. Bayi yang menurut vonis mereka mustahil kumiliki. Mereka pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa wanita yang pernah mereka cap mandul kini menggendong bayi secantik ini? Fania, yang kutahu sudah lebih dari setahun menikah dengan Bram, dan belum juga dikaruniai anak, tampak berusaha keras menahan diri. Tatapannya pada Cahaya merupakan campuran antara keheranan, kekaguman, dan kecurigaan. Bayi siapa itu, Kirana? Tanya Nyonya Rani, mencoba mengembalikan wibawanya meski suaranya bergetar. Dia melangkah mendekat, berusaha mengintip Cahaya. Aku tertawa kecil, tawa yang tulus. Aku memeluk Cahaya erat, membiarkan pipi kami bersentuhan. Anak saya, Nyonya, kenalkan, ini Cahaya. Usianya baru 9 bulan, jawabku dengan percaya diri. Kedua wanita itu terdiam, mereka saling berpandangan, seolah mencari jawaban atas kebingungan mereka. Oh, kamu adopsi? Tanya Fania, mencoba menyembunyikan nada merendahkan dalam suaranya. Aku tersenyum lebih lebar. Senyum yang menyimpan rahasia dan kemenangan. Tidak, Fania. Cahaya adalah anak kandung saya. Buah cinta saya dengan suami saya, Arga. Kami tidak perlu mengadopsi. Tuhan sangat baik, tidak lama setelah menikah. Saya langsung diberi momongan. Aku sengaja menekan kata suami saya, Arga, dan langsung diberi momongan. Aku tahu itu adalah tusukan halus namun mematikan. Aku tidak perlu berteriak. Kebahagiaanku dan kehadiran Cahaya sudah cukup menjadi balas dendam yang paling elegan. Nyonya Rani tampak pucat pasi. Ia mulai kehabisan kata-kata, sebuah pemandangan yang sangat langka. Di kepalanya pasti berputar kembali semua hinaan yang pernah ia lontarkan padaku, semua label mandul yang ia tempelkan. Sementara di depannya, wanita yang ia hina itu berdiri sehat dengan bayi rupawan yang lahir dari rahimnya sendiri. Fania terus menatapku dengan penuh kecurigaan. Aku tahu di benaknya sedang terjadi perbandingan yang hebat. Dirinya yang kini menjadi Nyonya Bramantio Prawirodjoyo belum juga hamil. Sementara aku, mantan istri yang dibuang, sudah menimang bayi. Suami saya sangat bahagia. Nyonya Rani, kami berdua sangat bersyukur karena ternyata kami berdua sama-sama sehat dan subur. Tambahku lagi, menambahkan kata sama-sama subur dengan nada yang sangat ramah. Kulihat mata Nyonya Rani langsung memerah, menahan amarah dan malu. Sindiran itu tepat mengenai jantung masalahnya. Bram, aku merasa sudah cukup. Aku telah menunjukkan kebahagiaanku. Aku telah membuktikan diriku. Aku tidak perlu menunggu reaksi mereka lebih lama. Permisi, Nyonya Rani, Fania, saya harus pulang. Sudah waktunya Cahaya tidur siang, kataku sopan. Aku menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Lalu dengan langkah ringan dan dagu terangkat, aku membawa Cahaya menjauh dari mereka. Aku tidak menoleh, tetapi aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kecurigaan, kebingungan, dan kepahitan menusuk punggungku. Aku tahu pertemuan singkat itu telah menabur benih keraguan yang besar di antara mereka. Aku sudah bebas, dan kini giliran mereka menghadapi bayang-bayang masa lalu mereka yang gelap. Pertemuan singkat di taman itu bukanlah sekadar pertemuan biasa, melainkan gempa bumi dahsyat bagi keluarga Prawirodjoyo. Aku tahu senyumku dan kalimat santaiku tentang sama-sama subur telah menanamkan kecurigaan tajam di benak Fania serta menciptakan badai penyesalan dan rasa malu bagi Nyonya Rani. Di mobil dalam perjalanan pulang, Fania tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi kebungkamannya jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Pikiran Fania pasti dipenuhi oleh bayangan Cahaya yang begitu cantik dan kata-kata Kirana yang penuh makna. Bagaimana mungkin wanita yang dicap mandul dan diceraikan karena tidak bisa memberi keturunan kini dengan mudah memiliki bayi yang sehat, sedangkan dirinya yang sudah setahun lebih menjadi istri Bram belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sesampainya di rumah, situasi langsung meledak. Bukan karena emosi yang meluap, melainkan karena kecurigaan dingin yang membara.
Bram yang baru pulang dari kantor terkejut melihat Nyonya Rani duduk di sofa dengan wajah pucat dan Vania yang berdiri tegang di ambang pintu kamar mereka. "Mas, kita perlu bicara," kata Vania. Suaranya datar, tanpa emosi, tanpa kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Ia menatap Bram dengan mata penuh selidik. Bram yang selalu menghindari masalah langsung merasa tidak nyaman. "Kenapa? Ada apa? Kok kamu tegang begitu?" tanya Bram, mencoba bersikap santai. "Aku melihat Kirana," jawab Vania singkat, dan itu sukses membuat Bram mematung. "Di Yogyakarta, di sebuah taman, dan dia menggendong bayi." Wajah Bram seketika memucat, reaksi yang tidak bisa ia sembunyikan. "Bayi apa? Mungkin bayinya teman atau kerabatnya. Dia sudah tidak ada urusan sama kita. Kenapa kamu heboh begitu?" Bram berusaha mengalihkan pembicaraan, tapi gagal. "Itu anak kandungnya, Mas. Anak perempuannya, Cahaya, umurnya 9 bulan, dan dia bilang dia cepat hamil karena menikah dengan pria yang sama-sama subur." Kalimat itu menghantam Bram bagaikan godam. Ia melirik ibunya yang hanya tertunduk diam di sofa. Bram tahu ibunya pasti sudah menceritakan drama hinaan masa lalu itu pada Vania. "Apa maksudmu, Vania? Jangan asal menuduh," bentak Bram, bersikap defensif dan panik. Ia tahu satu-satunya cara untuk menutupi kebohongan adalah dengan marah. "Menuduh? Mas, kita sudah lebih dari setahun menikah. Aku sudah coba berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Sekarang perempuan yang kamu cap mandul itu tiba-tiba punya bayi yang lucu. Ini tidak masuk akal." Air mata menggenang di pelupuk mata Vania, tapi ia menahannya, menggantinya dengan nada menuntut. "Aku juga ingin punya anak, Mas. Setiap hari ibumu menyindirku. Kenapa kamu tidak mau periksa ke dokter? Kenapa kamu selalu menolak? Buktikan, Mas. Buktikan kalau kamu pria yang sempurna." Vania meledak, menumpahkan semua rasa frustrasinya atas tekanan Nyonya Rani yang kini diarahkan langsung pada Bram. Nyonya Rani yang sejak tadi diam akhirnya bersuara dengan nada bergetar. "Apa benar yang dikatakan Kirana? Kenapa kamu tidak pernah mau periksa? Dulu Kirana sampai memohon-mohon, kenapa kamu tidak mendengarkannya?" Nyonya Rani menatap Bram dengan luka yang mendalam. Keraguan dan ketakutan bahwa putranya lah sumber masalahnya kini menghantuinya. Bram benar-benar terpojok. Rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam terancam terbongkar. Dulu ia berpikir kebohongan ini aman karena ia bisa menyalahkan Kirana, dan sekarang ia pikir ia bisa menyalahkan Vania yang memang memiliki riwayat PCOS ringan. Pertengkaran malam itu menjadi awal kehancuran pernikahan kedua Bram. Vania menjadi dingin, menjauh, dan menolak tidur seranjang. Ia tidak lagi memohon, tetapi menuntut. "Kalau kamu memang sehat, Mas, kenapa kamu takut? Kalau kamu bisa membuktikan kamu sehat, semua keraguanku akan hilang. Kalau kamu menolak, berarti ada yang kamu sembunyikan," tantang Vania suatu malam. Kata-kata itu sangat menyakitkan karena itulah kenyataan yang tidak bisa dihindari Bram. Kehidupan Bram berubah menjadi neraka. Di kantor ia tidak bisa berkonsentrasi. Di rumah ia harus menghadapi tatapan dingin Vania dan sorot mata ibunya yang menuntut jawaban. Nyonya Rani yang dulu selalu membelanya kini menjadi orang pertama yang meragukannya. Kadang Bram hanya duduk termenung di sudut ruangan, merutuki nasibnya. Bayangan Kirana yang tersenyum bahagia sambil menggendong Cahaya terus menghantuinya, sangat kontras dengan hidupnya yang kini dipenuhi istri yang penuh curiga dan kebohongan. Ia mulai menyesal, bukan karena menceraikan Kirana, melainkan karena kebohongannya kini berbalik menghancurkannya. Ia tahu ia tak bisa lari lagi. Ancaman Vania yang akan meninggalkannya jika ia tak membuktikan diri terasa sangat nyata, dan sekarang, ibunya berada di pihak Vania. Bram sendirian, terpojok, dan sangat ketakutan kelemahannya terbongkar ke publik. Pada akhirnya, setelah berminggu-minggu ditekan dan kurang tidur, Bram menyerah. Ia tahu ia harus menghadapi kenyataan, meski harus mengorbankan sisa harga dirinya. Ia harus membuktikan kepada Vania dan ibunya bahwa ia pria normal, atau setidaknya berpura-pura normal sambil berharap pada keajaiban. Bram menelepon sebuah klinik kesuburan ternama di Surabaya, bukan untuk berobat, melainkan untuk menjalani tes kesuburan yang dulu ia tolak mentah-mentah dari Kirana. Ia melangkah masuk ke klinik itu bagaikan tahanan yang akan menghadapi vonis. Dengan langkah berat dan kepala tertunduk, Bram tiba di klinik kesuburan, tempat yang paling dihindarinya selama 5 tahun terakhir. Berjalan di lorong itu terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan, rasa malu, takut, dan gugup bercampur aduk. Dulu ia selalu menyalahkan Kirana, kini ia sendirian harus menjalani proses yang sama. Ia datang sendiri karena melarang Vania ikut, takut tatapan istrinya akan semakin menambah rasa malunya. Proses pengambilan sampel terasa sangat memalukan dan merendahkan kejantanannya. Bram, yang terbiasa memberi perintah dan memegang kendali di kantor, kini harus mematuhi instruksi perawat sambil menahan harga dirinya. Di kepalanya, tawa Kirana dan senyum Cahaya terus terngiang, seolah mengejek semua kesombongannya. 2 minggu berlalu,
dan rasanya seperti 2 tahun dalam hidup Bram. Hari-harinya dipenuhi kecemasan yang mencekik. Ia tidak bisa tidur nyenyak, pekerjaannya berantakan. Ia terus berharap akan ada keajaiban sehingga hasil tesnya menyatakan ia sempurna. Ia bahkan sudah menyiapkan pembelaan untuk Vania, bersiap mengatakan bahwa tuduhan mereka selama ini tidak beralasan. Pada hari yang ditentukan, Bram kembali ke klinik untuk mengambil hasil. Ia duduk di ruang tunggu, jantungnya berdebar sangat keras hingga rasanya bergaung di telinga. Tangannya gemetar saat menerima amplop coklat dari perawat. Ia tidak membukanya di sana, memilih membawanya pulang untuk menghadapi vonisnya di tempat yang lebih pribadi. Sesampainya di rumah, suasana sudah tegang. Nyonya Rani dan Vania sudah berkumpul di ruang keluarga, menatap Bram dengan penuh harap dan cemas. Mereka melihat wajah pucat Bram dan amplop coklat di tangannya yang seolah memiliki berat bertonton. "Bagaimana, Mas? Apa kata dokter?" tanya Vania tak sabar. Bram diam, membisu di sofa, menggenggam erat amplop itu. "Aku capek, aku mau istirahat dulu," kilah Bram, berusaha menunda momen yang menakutkan itu. "Tidak, Mas, kita sudah menunggu terlalu lama. Buka sekarang," desak Vania dengan nada keras dan menuntut. Nyonya Rani mengangguk, sorot matanya tak kalah mendesak. Dengan helaan napas panjang, Bram akhirnya menyerah. Perlahan, ia membuka amplop itu. Matanya menyapu istilah-istilah medis yang rumit hingga tiba pada kesimpulan di bagian bawah. Seketika tubuhnya lemas, seolah seluruh tulangnya dilucuti. Vania yang sudah habis kesabaran langsung merebut kertas itu dari tangan Bram. Ia membaca dengan teliti hingga akhirnya menemukan kalimat yang menghancurkan semua harapannya. Oligospermia berat. Vania membaca hasil itu dengan tangan gemetar. Ia mungkin tidak paham semua istilah medisnya, tapi ia sangat mengerti kesimpulan di bagian bawahnya. Jumlah sel sperma sangat rendah dan pergerakannya buruk, sangat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk memiliki anak secara alami. Ruangan itu seketika hening, keheningan yang memekakkan telinga. Bram menunduk, menangis tanpa suara. Air mata penyesalan dan rasa malu membasahi celana mahalnya. Ia tak bisa lagi bersembunyi. Vania menatap kertas itu lagi, lalu menatap Bram, kemudian beralih ke Nyonya Rani. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah. Jadi kamu sudah tahu ini, Mas?" tanyanya dengan suara parau. "Kamu tahu kamu yang bermasalah, tapi kamu menceraikan Kirana. Kamu menghinanya mandul, dan kamu membiarkanku hidup dalam kebohongan ini." Amarah Vania meledak, lebih dahsyat dari yang dibayangkan Bram. Ia melemparkan amplop itu ke wajah Bram. "Pembohong. Pengecut. Kamu menghancurkan hidupku. Impianku punya anak hancur karena kebohonganmu." Vania histeris, isak tangisnya memenuhi rumah mewah itu. Nyonya Rani, yang kini juga telah membaca hasil tersebut, jatuh terduduk di sofa dengan lemas. Tangannya gemetar, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan penyesalan yang sangat dalam. Kebenaran yang selama ini ia hindari kini menghantamnya tanpa ampun. Ternyata bukan Kirana, bukan menantu malangnya itu, melainkan darah dagingnya sendiri yang ia banggakan yang menjadi sumber masalahnya. "Bram, kamu tega membiarkan ibu menghina Kirana habis-habisan? Kamu tega menuduhnya, padahal kamu tahu dirimu yang bermasalah?" teriak Nyonya Rani, suaranya syarat akan rasa bersalah yang tak terhingga. "Anak macam apa kamu, Bram? Hanya demi melindungi egomu, kamu mengorbankan Kirana, kamu mengorbankan nama keluarga. Kamu mempermalukan kita." Nyonya Rani memukul-mukul dada Bram, melampiaskan semua amarah, rasa malu, dan penyesalannya. Ia merasa menjadi orang paling bodoh dan terjahat di dunia. Segala kesombongannya runtuh. Di tengah kekacauan itu, Vania membuat keputusan. Ia bergegas ke kamar dan mengeluarkan kopernya, tanpa sedikit pun menoleh pada Bram yang terisak. "Aku tidak tahan lagi, Mas. Aku tidak bisa hidup dengan pembohong dan pengecut sepertimu. Aku akan mengajukan gugatan cerai." "Selamat tinggal," ucap Vania dengan nada yang dipenuhi kebencian dingin. Vania melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Bram dan Nyonya Rani dalam ratapan. Bram hancur karena kebohongannya terbongkar, dan Nyonya Rani tenggelam dalam penyesalan atas dosa-dosanya pada Kirana. Rumah mewah itu kini hanya dipenuhi oleh keheningan yang menyakitkan dan aroma keputusasaan. Karma telah datang, dan kali ini ia menagih dengan harga yang sangat mahal. Di sudut kota lain, jauh dari badai kehancuran keluarga Prawirojoyo, kehidupan kami justru semakin bersinar dan damai. Anak kecilku, Cahaya, kini berusia 1 tahun, ia mulai belajar berjalan, dan celotehannya sangat menggemaskan. Rumah kami selalu dipenuhi canda tawa dan aroma nasi tim segar. Aku telah berubah sepenuhnya. Kirana yang dulu rapuh dan mudah menangis kini telah menjadi ibu yang tangguh dan percaya diri. Menjadi ibu memberiku kekuatan yang tak terduga. Lebih dari itu, Arga adalah ayah yang luar biasa. Ia sering pulang kerja lebih awal hanya untuk bermain dengan Cahaya sebelum tidur.
Aku dan Arga juga semakin sukses dalam karier kami. Klien desain grafisku bertambah, dan proyek-proyek arsitektur Arga juga semakin besar. Kami bekerja keras bukan untuk pamer, melainkan untuk membangun masa depan yang aman dan bahagia untuk Cahaya. Kami bahkan membeli rumah yang lebih besar dengan halaman belakang yang luas, tempat Cahaya bisa berlarian dan Arga bisa menanam bunga-bunga kesukaanku. Keluarga Arga, terutama Pak Hartono dan Ibu Tika, semakin menyayangiku. Mereka sering berkunjung, memanjakan Cahaya dengan hadiah dan perhatian. Aku merasa sangat beruntung dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang tulus. Aku sering berpikir inilah balasan terindah dari Tuhan atas penderitaan yang pernah kualami. Satu hal yang tidak pernah kuubah adalah menjauh dari gosip dan berita tentang Bram dan Nyonya Rani. Aku sudah menutup rapat pintu masa lalu. Aku tidak ingin tahu, karena kebahagiaanku tidak bergantung pada seberapa menderitanya mereka. Namun, di dunia yang saling terhubung ini, berita baik atau mengejutkan selalu punya cara untuk sampai ke telinga. Suatu sore, saat aku sedang asyik merancang logo baru di laptop dan mengawasi Cahaya bermain balok susun, ponselku berbunyi. Rina, teman kuliahku yang juga berada di lingkaran sosial Surabaya, menelepon. Kirana, apa kabar? Kudengar kamu sudah punya bayi yang lucu banget. Selamat ya, sapa Rina. Kami mengobrol tentang pekerjaan dan kehidupan. Tetapi tak lama ia mulai berbisik, Kirana, aku dengar kabar buruk dari Surabaya tentang mantan suamimu. Katanya dia dan Fania sedang proses cerai. Prosesnya cepat dan ribut banget. Fania yang menggugat. Dan yang paling parah, startupnya Bram kabarnya mau bangkrut. Banyak investor yang cabut, jelas Rina. Terus ibunya, Nyonya Rani, katanya sekarang sakit-sakitan. Stres berat sepertinya. Mereka benar-benar sedang hancur sekarang. Aku mendengarkan cerita Rina tanpa ekspresi kemenangan. Tidak ada kepuasan, tidak ada rasa senang. Yang ada hanyalah perasaan netral, mungkin sedikit kasihan. Tapi hanya itu. Aku tahu apa yang menimpa mereka adalah akibat langsung dari kebohongan dan kesombongan yang mereka tanam sendiri. Setelah telepon ditutup, aku menatap Cahaya yang sedang tertawa riang. Tawa polosnya adalah obat terbaik untuk segala kepahitan. Aku memeluk Cahaya erat. Malam harinya saat Arga pulang, aku menceritakan semua yang kudengar. Arga mendengarkan, lalu menghela napas panjang. Setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya, Kirana, kata Arga lembut sambil memelukku. Kita tidak perlu ikut campur atau memikirkannya lagi. Yang penting kita fokus pada kebahagiaan kita, pada Cahaya. Kebahagiaan dan kesuksesanmu sekarang adalah karma baik yang kamu terima. Ini adalah bukti bahwa kamu benar dan mereka salah. Aku mengangguk, menyandarkan kepalaku di dadanya. Kata-kata Arga sangat menenangkan. Perasaan menang yang sesungguhnya bukanlah keinginan untuk membalas dendam, melainkan pembuktian bahwa aku berharga dan berhak bahagia. Aku telah menemukan surgaku yang sesungguhnya di dalam pelukan suami yang setia dan di tengah tawa anakku. Masa lalu akan tetap menjadi pelajaran berharga. Luka itu telah sembuh sempurna, digantikan oleh cinta yang tak ternilai harganya. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada dunia. Aku sudah menang. Sementara Kirana dan Arga bersukacita dalam kebahagiaan mereka yang melimpah, kehidupan Bram dan Nyonya Rani semakin terperosok ke dalam kegelapan. Keputusan Fania untuk menggugat cerai adalah pukulan telak. Bram dan Nyonya Rani kini hidup dalam siklus penyesalan dan depresi yang tiada akhir. Mereka menuai buah dari benih yang mereka tanam. Waktu tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan yang berlipat ganda bagi mereka yang pantas menerimanya. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan singkat yang mengguncang Nyonya Rani dan Fania. Cahaya, putri kecilku, kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lincah. Ia adalah pusat dunia kami, sumber tawa dan energi kami yang tak ada habisnya. Aku dan Arga hidup penuh rasa syukur dan cinta, saling mendukung dalam karier dan mendidik Cahaya. Aku telah menemukan kesuksesan sejati dalam kedamaian jiwa dan kehangatan keluarga. Suatu sore, takdir kembali menyusun skenario untuk satu pertemuan terakhir. Kami sedang berada di Surabaya untuk menghadiri sebuah pameran arsitektur besar. Saat aku menggendong Cahaya, Arga sedang sibuk mengobrol dengan seorang klien sambil mengamati sebuah miniatur gedung. Sudut mataku tanpa sengaja menangkap sesosok tubuh di kejauhan. Bram. Aku nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu gagah dan penuh percaya diri itu kini terlihat kurus, bahunya membungkuk, dan pakaiannya sangat sederhana. Matanya redup dan lelah, seolah seluruh semangat hidupnya telah terkuras habis. Tiba-tiba Bram mendongak, dan mata kami bertemu. Ada keheningan yang panjang. Ekspresi Bram berubah, dari kosong menjadi keterkejutan, diikuti oleh rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tidak membuang muka. Aku tetap berdiri tegak. Cahaya yang ada di gendonganku menoleh dan tersenyum lebar pada Bram. Senyum polos seorang anak kecil. Bram menatap Cahaya lama sekali. Tatapannya dipenuhi kepedihan, penyesalan, dan mungkin sedikit kekaguman. Ia menatap putriku yang seharusnya bisa menjadi putrinya,
Bukti hidup bahwa aku tidak mandul dan bahwa kebohongannya lah yang menghancurkan kami berdua. Lalu tatapannya beralih padaku. Aku tidak perlu berbicara. Tatapanku sudah cukup menjelaskan semuanya. Aku tidak marah, aku tidak memendam dendam. Aku hanya memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Aku menunjukkan bahwa aku telah melangkah maju dan memiliki hidup yang jauh lebih baik. Bram mencoba melangkah mendekat. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, mungkin sebuah permintaan maaf terakhir. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Arga menghampiriku. Ia merangkul bahuku dengan hangat sambil tersenyum ke arah Bram. Sebentar ya, Kirana. Aku harus kembali ke klien. Sepertinya cahaya sudah mulai bosan, kata Arga lembut, tanpa sepenuhnya menyadari siapa pria di hadapan kami. Bram melihat interaksi kami. Ia melihat bagaimana Arga merangkulku, bagaimana ia menyayangi cahaya. Ia melihat gambaran seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab, peran yang gagal ia jalankan. Kehadiran Arga, senyum hangatnya, dan pelukannya yang nyaman menjadi dinding tak kasat mata yang tak mungkin lagi ditembus oleh Bram. Wajah Bram seketika pucat pasi saat ia menyadari bahwa ia sudah tak punya tempat lagi di kehidupan baruku. Aku tersenyum tipis pada Bram. Bukan senyum kesombongan, melainkan senyum kedamaian dari hati yang telah utuh. Itulah salam perpisahan terakhir kami? Iya, Mas. Aku di sini saja, jawabku pada Arga. Lalu aku menarik napas panjang. Aku berbalik dan melangkah pergi, menggenggam tangan Arga sambil mengecup puncak kepala cahaya. Aku tidak menoleh lagi. Di luar gedung, di bawah langit yang cerah, aku dan Arga saling berpelukan. Kenapa tadi kamu diam saja, sayang? Tanyanya. Aku hanya tersenyum dan menyandarkan kepalaku di dadanya. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Semuanya sudah berakhir. Sayang. Aku benar-benar bebas sekarang, bisikku. Aku melihat cahaya, yang kini tertawa bahagia, tangannya memegang sebuket bunga kecil, yang baru saja dipetikkan Arga untuknya. Aku tidak lagi harus membuktikan apapun pada dunia. Keluarga ini adalah kemenangan termanisku, sebuah anugerah yang membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan cinta sejati. Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kebahagiaan, dan masa depan adalah milik kami. Tak ada lagi ruang untuk kepahitan. Yang tersisa hanyalah cinta dan rasa syukur yang tak terhingga. Ya,